Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pedagang buah di Klaten diserang orang tak dikenal sehingga menderita luka-luka. Harga masih melambung tinggi. Warga Kota Semarang menyerbu pembagian beras bantuan pemerintah sebanyak 10 kg. Tradisi sedekah ketupat, cara warga di Cilacap berbagi makanan kepada untuk warga yang membutuhkan. Bagi Anda yang sedang mencari pengalaman seru memetik anggur segar secara langsung, kebun anggur di Klaten, Jawa Tengah ini patut dicoba. Hamparan kebun anggur seluas 1.000 meter persegi ini berlokasi di Jatinom, Klaten. Agrowisata kebun anggur ini menjadi destinasi wisata alternatif yang selalu dipadati oleh pengunjung. Selain udaranya sejuk, tempat ini memberikan pengalaman memetik buah anggur segar secara langsung. Selain itu, pengunjung dapat belajar budidaya anggur serta cara merawat tanaman dengan baik. Tiap pengunjung yang masuk hanya dikenakan tarif Rp10.000. Dalam kebun anggur, pengunjung bisa membeli buah anggur segar dengan harga mulai dari Rp60.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Kebun anggur ini memiliki 15 jenis buah anggur impor yang berasal dari Ukraina dan Jepang. Buah anggur yang ditanam memiliki rasa menyegarkan dan manis. Buahnya kita jual untuk pengunjung, jadi anggurnya petik sendiri, masuk beli tiket, tiketnya Rp10.000. Kemudian kalau mau petik, boleh icip-icip, baru dipetik, kemudian ditimbang. 1 kilonya antara 60 sampai 80. Yang paling favorit varian apa? Favorit di sini ada, kalau anak-anak kecil itu ada namanya anggur varian Jupiter. Itu kecil-kecil tapi manisnya kayak leci atau kayak anggur ini gumi permen karet seperti itu. Kemudian ada yang Gosvi sama Boykonurnu, ini keras ya, karena keras, kemudian merahnya itu tahan, sehingga memang untuk display, untuk dilihat itu bagus. Wisata kebun anggur ini selalu padat didatangi oleh pengunjung dari Boyolali, Karanganyar, Jepara hingga Semarang. Nama lengkapnya jenengan siapa? Oh nggih, Sugiyati. Sugiyati. Umur? Dari Sawit Boyolali. Umur? 42. Bu, di sini di dalam kebun ini tadi melakukan apa saja ini tadi? Kita datang terus lihat-lihat kebun anggurnya, kemudian melihat buah-buahnya yang sudah berbuah siap panen. Kemudian kita icip-icip di sini juga, sama tanya-tanya sama pemiliknya tentang jenis-jenis anggur yang ada di sini, kemudian pemeliharaannya bagaimana, kemudian umur anggurnya bisa berbuah itu berapa tahun gitu, kita tanya-tanya banyak tadi di sini. Terus melakukan apa ini? Jadi habis petik anggur ya, sama icip-icip. Yang dipetik jenis apa ini? Ini Everest, ya, anggur Everest. Gimana sensasinya? Ya seneng ya Bu ya. Belum pernah, baru pertama ini kita ke kebun anggur dan langsung petik dari kebunnya gitu, jadi fresh banget rasanya. Agrowisata kebun anggur ini buka pada hari Sabtu dan Minggu, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setiap harinya pengunjung yang datang mencapai sekitar 400 orang. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ratusan warga di Cilacap menggelar tradisi sedekah ketupat untuk membantu warga yang membutuhkan makanan. Ribuan ketupat sebelumnya diarak keliling kampung. Ratusan warga desa Tambak Sari Cilacap saling berebut ketupat saat tradisi sedekah ketupat berlangsung. Ribuan ketupat sebelumnya diarak keliling desa sejauh 5 km, kemudian digantung di tiang bambu lapangan desa. Kurang dari 10 menit, ribuan ketupat habis diserbu warga. Tradisi sebagai wujud saling berbagi kepada warga yang membutuhkan makanan. Bagi warga, ketupat yang didapat dalam tradisi ini dipercaya membawa keberkahan. Tradisi ketupat rutin digelar setiap tahun pada akhir bulan Sapar. Warga membawa ketupat dengan caranya sendiri menuju lapangan desa. Untuk masyarakat tidak banget dengan adanya acara adat seperti ini, soalnya kita bisa berbagi sama masyarakat, sama teman-teman
sama orang satu desa. Sekarang lagi pada kumpul, lagi ada istilahnya acara adat pada kupat. Sedekah ketupat ini merupakan tradisi turun-temurun sejak abad ke-16, bermula ketika pasukan Siliwangi berperang melawan kerajaan Demak. Kalau pelaksanaan sedekah kupat itu sebenarnya sudah dimulai sejak zaman dahulu ya, sejak abad 16 ceritanya itu. Jadi pasukan Siliwangi itu mau berperang dengan Demak gitu. Kebetulan kampung sini ini Tambak Sari salah satunya, Daya Luhur di Kecamatan Wanareja itu terlewati sama pasukan itulah. Masyarakat di sini kemudian mendukung dengan cara mereka itu memberikan makan, memberikan ketupat. Jadi mereka itu diletakkan di tempat-tempat supaya ketika pasukan Siliwangi itu lewat itu kemudian bisa mengambilnya. Rangkaian tradisi sedekah ketupat diakhiri dengan makan bersama ratusan warga desa. Kegiatan sedekah ketupat ini digelar sebagai upaya pelestarian tradisi khas Cilacap sehingga dapat terjalin silaturahmi dan juga kerukunan warga. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang warga di Sragen berinovasi mengemas biogas dari kotoran ke dalam kemasan kaleng. Inovasi bertujuan agar biogas tidak hanya dimanfaatkan pemilik ternak, tapi juga oleh banyak orang. Sebut saja namanya Sugiono, pria asal Duku Jambean, Kecamatan Sambirejo, Sragen, menciptakan inovasi agar biogas dari kotoran ternak bisa dimanfaatkan banyak orang. Jika selama ini biogas hanya dimanfaatkan pemilik ternak dengan sistem instalasi pipa, Sugiono mulai memikirkan agar energi alternatif ini bisa digunakan banyak orang. Karena itu, ia berinovasi dengan mengemas biogas ke dalam kaleng. Ia memberi sentuhan sejumlah peralatan dengan memasang kompresor bekas AC, konektor dan alat pengukur tekanan gas pada kaleng sehingga bisa digunakan di mana saja. Inovasi ini juga membawa keuntungan bagi peternak karena mereka bisa menjual biogas. Tentu saja harga biogas kemasan kaleng ala Sugiono lebih murah dibandingkan dengan gas pada umumnya. Saya punya ide bagaimana ini bisa dikonsumsi oleh orang lain juga, tetapi tidak menggunakan metode pemipaan. Jadi kita pakai kemas. Nah, ini saya uji coba di gas kaleng, tadi sudah bisa dilihat hasilnya bisa menyala. Dan artinya ini tinggal disempurnakan untuk dikemas di tabung-tabung yang lebih besar. Nah, nanti harapan saya adalah ke depan desa itu punya energi mandiri, jadi pengganti dari LPG bisa dari biogas. Inovasi Sugiono membawa berkah bagi peternak yang juga mengolah kotoran ternak menjadi biogas. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri, biogas kotoran juga dapat dijual sehingga mendatangkan rupiah. 2015 itu bisa langsung. Dulu itu apa Pak misalnya? Buat kerupuk rambak untuk goreng gitu. Produksi inovasi biogas dalam kemasan kaleng ini masih terbatas untuk warga desa Jambean, terutama untuk warga penerima bantuan biogas. Desa Jambean dikenal sebagai desa pengguna biogas dengan 15 titik biogas. Biogas ini menyebar di 3 dukuh, yaitu 12 titik di Dukuh Sukorejo dan 3 titik di Dukuh Jambean. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.